Halo, selamat pagi. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, beragam informasi menarik akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda hari ini. Langsung saja saudara, kita ke informasi yang pertama. Polisi sektor Biringkadaya Makassar menangkap 2 pelaku begal pedagang bakso keliling di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1 pelaku diketahui masih di bawah umur. Rekaman kamera pengawas atau CCTV aksi pembegalan ini terjadi di depan sebuah minimarket di Jalan Mangga 3, Kecamatan Biringkadaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 21 April 2025 kemarin. Korban yang merupakan tukang bakso pasrah uang ratusan ribu miliknya dijarah usai pelaku mengancam dan menggunakan busur. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap 2 pelaku AC dan ZA. Keduanya masih remaja, bahkan 1 di antaranya masih di bawah umur. Si Sandy alias Opti ini memberikan kode kepada si Acung agar melakukan penggusuran. Akhirnya turunlah si Acung. Turun Acung dari motor, kemudian dia bentangkan busurnya, kemudian dia sampaikan mana uang. Akhirnya diambillah uang yang ada di laci gerobak korban, yaitu sebanyak 150.000. Modusnya, jadi modusnya ini sebenarnya karena tidak ada ekonomi. Jadi uang yang dia gunakan itu uang yang diambil dia gunakan untuk minum di rokok. Kalau pengancamannya menggunakan busur. Jadi busurnya itu dibentangkan di hadapan korban. Kedua pelaku kini ditahan dan disangkakan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang penumpang kapal yang hamil alami pendarahan hebat saat bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Penumpang tersebut akhirnya dievakuasi ke rumah sakit dan jalani operasi persalinan. Yosefidah Kigo kini tengah berbahagia. Wanita 37 tahun itu baru saja dikaruniai seorang anak. Kondisi sang anak belum sepenuhnya stabil lantaran lahir prematur. Bayi mungil itu lahir meski usianya baru 7 bulan. Pertolongan pun diupayakan dengan memasukkan sang bayi di dalam inkubator. Yosefidah Kigo merupakan penumpang kapal asal Bomere tujuan Jayapura saat transit di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Ibu ini tiba-tiba alami pendarahan dan harus dievakuasi ke rumah sakit Jala Amari. Rasanya baru tadi pagi mungkin saya rasa, tapi saya kira mungkin dia tendang kan, dia bergerak, jadi saya kira mungkin memang itu. Jadi saya diam aja tidur, habis itu saya pergi makan habis saya tidur begitu, si kecil kasih bangun, saya mau ke kamar mandi sebenarnya. Jadi pas giliran dia pulang, saya bilang saya mau ke kamar mandi. Sampai ke kamar mandi, saya mau buang air kecil. Tapi sampai sana saya tidak mau duduk, saya berdiri. Habis begini saya mau buang air kecil, keluar darah jadi saya. Pihak rumah sakit sempat melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawa sang ibu dan anaknya. Operasi sukses dan kini ibu dan anak jalani perawatan intensif di rumah sakit. Karena mengalami keadaan tegang dan dalam kondisinya lagi hamil, jadi pasien tersebut diarahkan dari kesehatan pelabuhan, dibawa ke rumah sakit Jala Amari, Lantamal 6, Makassar. Sampai di IGD, diperiksa sama tim IGD, dari dokter IGD-nya dan Pawas rumah sakit menghubungi saya, dan ternyata didapatkan pasien tersebut dengan diagnosanya adalah hamil, itu adalah G3 P1A0, hamil 32 minggu, 6 hari infartu kala 1 fase laten dengan penumbungan tali pusat. Pihak rumah sakit menanggung semua biaya pengobatan Ibu Yosefina Kigo dan anak. Ini dilakukan lantaran BPJS Kesehatan milik Yosefina Kigo menunggak dan belum dibayar sejak beberapa bulan terakhir. Rama Prataba, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Sementara itu, saudara, di Maros, Sulawesi Selatan, akibat jalan rusak, seorang wanita yang tengah hamil tua terpaksa harus ditandu menuju puskesmas. Jauhnya jarak membuat wanita tersebut melahirkan di tengah jalan. Hasni, warga dusun Bonto-Bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, yang tengah hamil ini terpaksa ditandu menuju puskesmas terdekat. Warga bergotong royong membawa Hasni lantaran akses jalan yang buruk. Hampir 4 km warga memandu wanita hamil tersebut. Mereka mencoba menuju lokasi di mana kendaraan bisa menjemput ibu tersebut. Namun karena terlanjur kontraksi, Hasni terpaksa melahirkan di tengah perjalanan, tepatnya di teras rumah warga. Jemput lagi salah satu masyarakat kami atas nama Hasni yang berada di Desa Bonto Somba, dusun Bonto-Bonto, di mana kami berangkat maghrib bersama 2 bidan desa. Dan setiba di sana kami langsung potong, lalu kami sempat mampir di salah satu rumah familinya untuk melakukan proses melahiran di teras rumah, dan kami lakukan kurang lebih sejaman. Usai melahirkan, barulah Hasni kembali ditandu. Butuh hampir 25 km menuju puskesmas terdekat dari dusun Bonto-Bonto, Desa Bonto Somba. Kami lakukan dengan berjalan kaki untuk masyarakat 2 meter sampai di menggunakan mobil jaga dengan medan yang luar biasa, kurang lebih 4 km. Dan alhamdulillah kami lanjutkan, begitu dapat jalan jor, kami lanjutkan ke puskesmas kurang lebih 25 km. Dan alhamdulillah sampai di puskesmas kurang lebih jam 11 malam, dan langsung dilakukan evakuasi, dan malam itu juga kita langsung lakukan pemotongan tali pusar. Kondisi seperti ini kerap kali dialami warga, terutama di wilayah pelosok Kabupaten Maros. Mereka tinggal di wilayah pegunungan dan akses jalan yang sulit. Aziz Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar program Emak-Emak Metik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini sebagai bagian dari program peningkatan industri ekonomi kreatif melalui subsektor konten digital. Program Emak-Emak Melek Teknologi ini digelar Kementerian Ekonomi Kreatif di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Menggandeng salah satu e-commerce, Kementerian Ekonomi Kreatif memberikan pelatihan keterampilan pada 100 ibu sebagai afiliator dan konten kreator. Para peserta akan mendapatkan sesi berbagi atau sharing session, serta cerita keberhasilan yang menginspirasi untuk meningkatkan motivasi peserta. Kegiatan ini merupakan upaya mendorong pemberdayaan perempuan melalui sektor ekonomi kreatif demi meningkatkan partisipasi perempuan melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri melalui media digital. Selain itu, kegiatan ini juga untuk membentuk komunitas perempuan yang terhubung dan aktif dalam ekonomi digital hingga terciptanya peluang kerja baru berbasis rumah untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, TikTok yang hari ini ya berkolaborasi adalah semangatnya adalah untuk mendukung para kaum perempuan untuk memberikan pelatihan ekstra, pelatihan bagaimana di zaman yang digital ini mereka bisa punya pendapatan tambahan gitu. Nah, jadi hari ini kolaborasi ini dengan pelatihan hari ini kolaborasi antara Emak-Emak Metik dengan Creator Labs. Ya, ini juga tidak hanya hari ini, tetapi rangkaiannya sampai 3 bulan ke depan. Ya, jadi bagaimana ibu-ibu ini, perempuan di Sulawesi Selatan ini siap menjadi afiliator yang berkualitas. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendukung program ini. Sulsel sendiri merupakan salah satu provinsi yang menjadi prioritas untuk ekonomi kreatif. Gria Sulsel yang kemudian nanti akan harapannya adalah Bapak Menteri berkenan untuk menjadikan jadi anak didik di Gria Sulsel kami. Dan kami tentu sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Menteri yang telah menjadikan Sulawesi Selatan satu dari 17
menjadi RPJM oleh Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih banyak. Dan terakhir, anytime Bapak Menteri, sekiranya Sulsel ini bisa dijadikan, kami bisa minta kolaborasi sinergitas untuk upgrading produk kami, baik produk dari batik, tenun, kemudian produk-produk kreativitas, tas, sepatu dan sebagainya. Ya. Selain di Makassar, kegiatan emak-emak melek teknologi juga akan dilaksanakan di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia dengan berkolaborasi dengan beberapa platform digital lainnya. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.